Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi bahan kimia menjadi salah satu bagian penting dalam budidaya udang, mulai dari persiapan tambak, persiapan air, sampai kegiatan budidaya udang berjalan. Tidak jarang aplikasi bahan kimia ini menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan yang muncul ketika proses budidaya udang itu berjalan. Banyak faktor yang menentukan keberhasilan dalam aplikasi bahan kimia ini seperti persiapan bahan, kemudian metode, konsentrasi, maupun jenisnya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang aplikasi bahan kimia dalam budidaya udang yang meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi aplikasi bahan kimia, konsentrasinya, jenisnya, maupun metode aplikasinya yang akan terbagi dalam 2 sesi pembahasan. Berikut ini adalah pembahasan sesi pertama, aplikasi bahan kimia dalam budidaya udang. Selamat menyimak. Sesi pertama dari pembahasan aplikasi bahan kimia dalam budidaya udang ini terdapat 2 sub pokok bahasan. Yang pertama, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aplikasi bahan kimia dalam budidaya udang. Yang kedua, pembahasan tentang penghitungan kebutuhan bahan kimia dalam budidaya udang. Untuk yang pertama, jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum aplikasi bahan kimia. Yang pertama adalah target atau sasaran. Jadi ketika kita akan melakukan aplikasi bahan kimia itu tentunya ada target atau sasaran yang hendak kita tuju. Nah, berdasarkan target sasaran ini terbagi dalam beberapa target di sini. Yang pertama adalah menekan organisme patogen. Misalnya apa? Misalnya menekan pertumbuhan vibrio. Dan yang kedua, membunuh karier. Nah, karier pembawa penyakit. Jadi untuk udang Paname atau udang window itu kariernya adalah semua dari jenis yang termasuk kelas krustasea, seperti kepiting ataupun udang itu sendiri. Berikutnya adalah mengurangi populasi plankton atau dropping plankton. Kadang ketika plankton kita terlalu pekat, perlu dilakukan dropping plankton sebagian atau partial dropping. Nah, ini bisa digunakan beberapa bahan kimia. Berikutnya merangsang molting, ya, merangsang molting. Jadi mungkin ada masalah dengan molting di udang kita, sehingga perlu kita rangsang untuk molting secepatnya. Ya. Berikutnya adalah memperbaiki kualitas air. Ya, misalnya amonia tinggi, H2S-nya tinggi, atau yang lainnya. Nah, berdasarkan target yang ingin dicapai tersebut, bisa kita tentukan jenis bahan kimianya apa, konsentrasinya berapa, dan metode aplikasinya seperti apa. Itu yang pertama adalah target. Yang kedua adalah volume air. Nah, volume air ini penting ya, karena nanti akan menentukan berapa banyak bahan kimia yang harus diaplikasikan ke tambak. Ini kita harus bisa menghitung berapa volume air yang ada di tambak kita. Jadi secara sederhana bisa kita hitung dengan sama seperti ini. Volume sama dengan panjang tambak kali lebar tambak dikali dengan tinggi air. Nanti akan ketemu volume. Ini harus kita ketahui dulu sebelum kita aplikasi bahan kimia. Yang ketiga adalah jenis bahan kimia. Ya, bahan kimianya apa jenisnya? Ya, ini ada beberapa bahan kimia yang sering digunakan dalam budidaya udang. Misalnya adalah pupuk, ya, pupuk anorganik, ya, urea atau TSP atau yang lainnya. Kemudian kapur, ada dolomit, ada kaptan, ya, atau yang lainnya juga banyak. Saponin, kupri sulfat, ya, KMN
O4 atau potasium permanganat, sodium bikarbonat, NaHCO3, dan juga peroksida. Yang keempat adalah sifat dari bahan kimia. Jadi kita harus tahu sifat bahan kimia yang akan kita aplikasikan ke tambah kita itu harus kita tahu secara detail. Ya. Pertama, kelarutan dalam air. Nah, kemudian reaksi dalam air itu seperti apa? Berikut adalah kontraindikasinya ketika kita melakukan aplikasi bahan kimia tersebut, apa kira-kira yang bisa menyebabkan efek samping bagi udang yang kita pelihara. Kemudian faktor penghambatnya itu apa? Ya, misalnya bahan organiknya tinggi, ini bisa menghambat efektivitas dari bahan kimia yang kita aplikasikan. Lalu juga faktor pendukungnya apa? Ya, misalnya sinar matahari akan mempercepat proses aplikasi pupuk ya untuk meningkatkan kepadatan fitoplankton. Kemudian yang kelima adalah bahan aktif. Ini juga penting kita ketahui karena setiap bahan kimia itu memiliki bahan aktif masing-masing. Ya, jenis dan kandungan bahan aktif yang terdapat pada bahan kimia yang akan kita aplikasikan harus diketahui dengan pasti. Ya, contohnya misalnya kaporit yang sering kita gunakan untuk sterilisasi itu mengandung bahan aktifnya adalah klorin dan kandungannya biasanya 60%, meskipun ada yang lebih tinggi lagi. Kemudian formalin, ya itu bahan aktifnya adalah formaldehid, itu kandungannya sekitar 37%. Karena nanti dalam aplikasinya kandungan bahan aktif ini akan menentukan berapa banyaknya bahan tersebut untuk diaplikasikan ke tambak. Kemudian yang keenam adalah konsentrasi, ya konsentrasinya. Ya. Konsentrasi yang dibutuhkan harus ditentukan dan diperhitungkan dengan tepat. Ya, contohnya misalnya kaporit itu konsentrasinya biasanya sekitar 30 sampai 40 mg per liter. Kuprisulfat ya, biasanya 2 mg per liter. Atau kita perlakuan saponin itu biasanya sekitar 10 sampai 15 mg per liter. Itu harus kita ketahui dengan tepat ya. Dan juga harus kita ketahui juga harus kita pahami juga tentang safety levelnya, batas amannya bagi udang itu berapa. Jangan sampai aplikasi bahan kimia yang kita berikan nanti justru akan menimbulkan efek buruk bagi udang karena konsentrasinya terlalu tinggi. Yang ketujuh adalah metode aplikasi. Ini juga harus penting karena masing-masing bahan kimia itu memiliki metode aplikasi yang berbeda-beda. Ya. Dan kita harus pilih yang paling efektif yang mana dan juga tentukan berdasarkan target, sifat bahan kimia, peralatan, dan juga tenaga pelaksana. Ini juga harus diperhatikan. Kemudian yang ke-8 adalah kondisi udang. Ya, kondisi udang ini harus kita tahu dengan pasti, ya umurnya berapa udang, kemudian kepadatan udang berapa, dan juga tentunya adalah molting. Ya, ketika molting apa yang harus kita lakukan dengan bahan kimia yang kita punyai, ya, yang cocok untuk udang molting itu apa. Berikutnya adalah kondisi tambak. Nah, ini kondisi tambak ini penting ya, karena nanti mempengaruhi efektivitas dari bahan kimia yang kita aplikasikan. Ya. Contohnya misalnya kalau bahan organiknya terlalu tinggi, ini nanti akan mengganggu kinerja dari bahan kimia yang kita masukkan ke dalam tambak. Nah, ini juga disarankan untuk melakukan sipon atau melakukan ganti air supaya tadi efektivitas bahan kimia itu lebih baik. Kemudian yang ke-10 adalah kondisi cuaca. Nah, kondisi cuaca ini ya juga harus kita perhatikan juga ya. Misalnya untuk pemupukan ya, itu membutuhkan cuaca yang cerah supaya fitoplankton bisa memanfaatkan secara langsung bahan kimia yang atau pupuk yang kita masukkan ke dalam tambak. Bagaimana tindakan antisipasi? Ya, tindakan antisipasi ini
untuk apa namanya contingency plan ya. Jadi kalau misalnya ada kemungkinan terburuk, kita harus sudah siap-siap dengan tindakan antisipasinya, ya. Jadi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan setelah aplikasi bahan kimia. Kemudian juga perlu juga kita menyediakan air yang cukup, ya, banyak dalam tandon air. Nah, berikutnya akan saya sedikit bahas tentang penyimpanan bahan kimia. Ini yang sering kadang dilupakan oleh petambak. Jadi menyimpan bahan kimia itu sembarangan. Jadi perlu kita tahu agar penyimpanan bahan kimia itu tidak mempengaruhi efektivitas dari bahan kimia yang kita miliki. Ya, satu, simpan di tempat yang terlindung dari sinar matahari langsung, ya, yang terlindung. Kita masukkan dalam gudang. Ya. Dua, tempatkan di dalam kontainer atau gudang yang tertutup. Ya. Berikutnya, jangan disimpan di tempat yang memiliki kelembapan tinggi. Yang keempat, ya, jika kita menggunakan, ya, gunakan pakaian pelindung jika bekerja dengan bahan-bahan kimia, misalnya kaos tangan, masker, atau sepatu boot. Itu yang perlu kita lakukan. Jika terkena bahan kulit, jika terkena pada kulit, segera disiram dengan air yang banyak. Ya. Nah, misalnya terjadi terkena mata, misalnya ya, itu harus sebanyak dibasuh dengan air dengan jumlah banyak. Dan jika apa namanya parah gitu, harus sebanyak bawa ke dokter terdekat. Nah, itu tadi hal-hal yang berkaitan dengan bahan kimia ya. Kemudian berikutnya juga perlu kita perhatikan adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan setelah kita aplikasi bahan kimia tadi. Jadi setelah kita aplikasi bahan kimia, jangan dibiarkan, artinya kita harus pantau terus perkembangan tambah atau udang kita. Ya. Yang pertama, seberapa jauh pencapaian target dari aplikasi bahan kimia yang kita lakukan itu harus kita amati. Ya. Kemudian kedua, jika belum sesuai, bisa dilakukan penambahan konsentrasi atau dicoba dengan metode yang lain. Ya. Yang ketiga, perhatikan juga kontraindikasi yang terjadi. Apakah masih bisa ditolerir atau tidak? Jika tidak, segera diambil tindakan pengamanan. Nah, ini juga perlu kita perhatikan ya. Jadi ketika kita melakukan bahan kimia, ternyata muncul efek samping kurang bagus, ya kita harus siap-siap dengan tindakan tadi, tindakan antisipasi tadi. Nah, sedikit saya akan membahas tentang salinitas, karena udang Faname ini termasuk dalam organisme atau spesies Euryalin, di mana dia itu bisa hidup pada rentang salinitas yang luas. Ya. Beberapa literatur menunjukkan bahwa Faname ini bisa hidup pada salinitas 0,5 ppt sampai di atas 30 ya, 35 atau 40. Jadi bisa luas ya, berbeda dengan udang windu. Kalau udang Faname ini bisa dipelihara pada salinitas rendah. Ya. Salinitas ditentukan oleh tentunya percampuran air tawar dan air asin. Ya. Di dekat muara nanti salinitasnya akan cenderung rendah. Namanya juga dipengaruhi oleh cuaca hujan. Ya, kalau hujan, musim hujan biasanya salinitas akan cenderung lebih rendah. Sementara ketika panas, evaporasinya tinggi, salinitas akan cenderung tinggi. Nah, untuk menentukan salinitas dari dua sumber berbeda, ini bisa kita lakukan dengan perhitungan, salah satunya dengan metode seperti ini, dengan melakukan perhitungan seperti ini, ya, Sn sama dengan S1 kali P1 plus S2 kali P2 dibagi P1 plus P2. Ya, Sn ini salinitas yang dikehendaki. S1 salinitas air yang ada ditambah. Ya. S2 salinitas air yang akan ditambahkan. P1 volume air ditambah dan P2 adalah salinitas volume air yang akan ditambahkan. Nah, ini sebagai contoh, seorang petambak
mempunyai kolam dengan luas 1000 meter persegi dengan salinitas 25 ppt dan ketinggian air 100 cm atau 1 meter. Untuk meningkatkan pertumbuhan udang, pertambak tersebut termasuk menurunkan salinitas menjadi 20 pp. Berapa air yang harus ditambahkan untuk memperoleh salinitas yang diinginkan bila salinitas air tawar yang tersedia adalah 2 ppt. Ini kita masukkan rumus yang tadi ya. Sn sama dengan S1 kali V1 plus S2 kali V2 dibagi V1 plus V2. S-nya 20 ya. S1-nya 25, V1-nya 1000 ya plus S2-nya 2, V2-nya yang kita cari ya dibagi dengan V1-nya itu 1000 meter kubik plus V2 yang kita cari. Nah, ini dari persamaan ini bisa kita hitung ya. 18V2 sama dengan 5000 meter kubik. Sehingga volume yang harus ditambahkan, volume air yang harus ditambahkan adalah 5000 meter kubik dibagi 18 sama dengan 278 meter kubik. Jadi ini yang harus kita tambahkan ke kolam kita agar salinitasnya menjadi 20. Ya. Tentunya ini perlu dihitung lagi berapa ketinggian yang harus kita tambahkan, ditambah ya biar mudah untuk melakukan menghitung berapa air yang masuk ke tambak ya. Nah, karena luas kolamnya 1000 meter persegi, maka penambahan ketinggian airnya adalah 278 meter kubik ya dibagi 1000 meter persegi akan sama dengan 0,278 meter atau 27,8 cm. Jadi kita harus menambahkan air ke tambang kita itu sebanyak 27,8 cm. Ini caranya sangat mudah ya untuk menghitung kebutuhan air ya, air tawar atau air tambahan untuk menurunkan salinitas air tambak. Nah, berikutnya yang kedua kita akan bahas tentang menghitung berapa sih kebutuhan bahan untuk aplikasi bahan kimia. Ya. Nanti akan kita berikan contoh-contoh yang mudah tentunya. Yang pertama contohnya tambak udang dengan luas 2000 meter persegi akan dilakukan aplikasi kopi sulfat untuk membasmi lumut dan kerang-kerangan dengan dosis atau dengan konsentrasi 2 mg per liter. Jika ketinggian airnya 100 cm atau 1 meter, berapa kopi sulfat yang dibutuhkan? Ya. Ini bisa kita hitung dengan persamaan sebagai berikut. Ya. Pertama kita hitung dulu volume airnya. Volume air tambak sama dengan 2000 meter persegi dikali ketinggian airnya. 1 meter sama dengan 2000 meter kubik. Ya. Nah, 2000 meter kubik ini kita jadikan liter ya untuk memudahkan penghitungan. Sama dengan 2 juta liter. Ya, 2 juta liter. Nah, kebutuhan kopi sulfat itu bisa kita hitung di sini ya. Jadi konsentrasi kopi sulfat yang kita aplikasikan dikali volume air tambak ya. Bisa kita hitung di sini 2 mg per liter kali 2 juta liter sama dengan 4 juta miligram atau diringkas menjadi 4 kilogram. Ya, jadi untuk aplikasi kolam dengan volume airnya 2000 meter persegi atau volume air 2000 meter kubik maksud saya itu bisa kita aplikasikan 4 kg kopri sulfat. Nah, berikutnya kita ambil contoh lagi untuk aplikasi kaporit. Ini agak berbeda sedikit ya. Tambak dengan luas 1000 meter persegi dengan ketinggian air 120 cm akan dilakukan sterilisasi dengan menggunakan kaporit 30 mg per liter. Jika bahan aktif klorin 60%, berapa kaporit yang dibutuhkan? Kita hitung di sini seperti biasa, kita pertama hitung dulu volume air tambak. Ya. Kolamnya, luas kolamnya 1000 meter kali tinggi air 1,2 meter. Sehingga volume air adalah 1200 meter kubik.
Nah, ini kita jadikan liter juga, 1.200.000 liter. Ya. Nah, kemudian kita hitung apa yang dibutuhkan, ya, konsentrasi dikali volume air tambak. Ya. Maka akan keluar angka 30 mg per liter kali 1.200.000 liter sama dengan 36 juta miligram, ya, atau sama dengan 36 kilogram. Ya, ini 36 kilogram. Nah, tadi kandungan bahan aktifnya, klorinnya itu adalah 60%, sehingga perlu kita hitung lagi kebutuhan kapur yang sesungguhnya. Ya, kapur yang persen yang digunakan adalah 36 kilogram dibagi 60%, sama dengan 60 kilogram. Nah, ini contoh perhitungan kebutuhan bahan yang akan kita tebar atau aplikasikan ke dalam tambak. Nah, itulah untuk sesi yang pertama, aplikasi bahan kimia untuk tambak udang. Dan pada sesi yang kedua nanti akan kita bahas tentang jenis-jenis bahan kimia, kemudian konsentrasinya berapa, tujuannya untuk apa, dan metode aplikasinya seperti apa. Akan kita bahas nanti pada sesi yang kedua. Untuk sesi pertama saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.